Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mari Mardas, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Ambon. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah Aljabar Linier dengan dosen pembina 1, Bapak Jafar Lesi MSc PhD dari Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan dosen pembina 2 Bapak Dr. Wahyu Hengki Irawan MPD dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun materi yang saya bahas pada kesempatan ini yaitu 5 bagian dari matriks. 3 bagian pertama berkaitan dengan jenis-jenis matriks. Yang pertama matriks bujur sangkar atau yang sering kita kenal dengan matriks persegi. Yang kedua eselon baris. Yang ketiga eselon baris tereduksi. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan minor dan kofaktor. Kita mulai dari bagian pertama yaitu matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolom yang sama. Jadi matriks bujur sangkar, jumlah baris pada matriks tersebut harus sama dengan jumlah kolom pada matriks tersebut. Jika N merupakan banyak baris dan banyak kolom, maka matriks bujur sangkar ini memiliki ordo N kali N. Contoh yang saya berikan ada 3 matriks. Yang pertama matriks A. Matriks A terdiri dari 2 baris dan 2 kolom, sehingga matriks A berordo 2 kali 2. Karena jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks A sama, yaitu 2, maka matriks A disebut matriks bujur sangkar. Contoh yang kedua, kita perhatikan matriks B. Matriks B adalah matriks yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Sehingga matriks B itu berordo 3 kali 3. Karena matriks B memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama yaitu 3, maka matriks B disebut matriks bujur sangkar. Yang terakhir ada matriks C. Matriks C terdiri dari 4 baris dan 4 kolom, sehingga matriks C berordo 4 kali 4. Karena jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks C sama yaitu 4, maka matriks C disebut juga matriks bujur sangkar. Yang berikutnya yaitu bentuk eselon baris. Perlu diingat bahwa pada matriks barisnya itu bisa dipertukarkan. Jadi baris pertama bisa kita tempatkan di baris yang kedua atau baris yang ketiga maupun sebaliknya. Matriks A dikatakan bentuk eselon baris jika memenuhi syarat-syarat berikut. Terdapat 3 syarat. Sebuah matriks itu bisa disebut sebagai bentuk eselon baris. Syarat yang pertama, semua baris yang seluruh entry-nya adalah 0 berada di bagian bawah matriks. Ada 4 contoh yang saya berikan. Ada contoh matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Kita perhatikan syarat yang pertama, semua baris yang seluruh entry-nya adalah 0 berada di bagian bawah matriks. Kita perhatikan matriks A. Matriks A terdapat 1 baris yang seluruh entry-nya adalah 0 dan terdapat di baris terakhir, terdapat di bagian bawah matriks, sehingga matriks A memenuhi syarat yang pertama. Matriks B kita perhatikan, matriks B tidak memiliki baris yang seluruh entry-nya 0. Selanjut di matriks C itu terdapat 1 baris yang seluruh entry-nya 0. Karena ada 1 baris yang seluruh entry-nya 0, maka ditempatkan di bagian bawah matriks, yaitu di baris yang ketiga. Selanjutnya matriks D terdapat lebih dari 1, yaitu terdapat 2 baris yang seluruh entry-nya 0, ditempatkan di bagian bawah matriks, yaitu di baris ketiga dan baris keempat. Sehingga matriks A, B, C, dan D memenuhi syarat yang pertama. Kita lanjut bentuk eselon baris di syarat yang kedua, yaitu untuk setiap baris dengan semua entry tidak 0, entry bukan 0 pertama adalah 1 atau kita sebut dengan leading one. Jadi kita perhatikan matriks A. Matriks A tadi yang seluruh entry-nya 0 ada 1 baris yang sudah tempatkan di bawah, yang entry seluruhnya selain 0 ada baris pertama dan baris kedua. Jadi untuk setiap baris yang semua entry tidak 0, ada baris pertama sama baris kedua,
maka entry bukan 0 pertama adalah 1. Perhatikan baris pertama dari matriks A. Entry pertama di baris pertama adalah 1. Jadi ini disebut dengan leading one. Sementara untuk baris kedua kita cek entry pertama baris pada baris kedua matriks A, entry yang bukan 0 pertama adalah 1. Jadi 0, 1. Sehingga 1 ini juga disebut dengan leading one. Sekarang kita lanjut ke matriks yang kedua, matriks B. Pada baris pertama, entry pertamanya adalah 1. Nah, ini adalah leading one-nya. Untuk baris kedua, entry pertamanya 0 dan entry pertama yang bukan 0 adalah 1. Sehingga ini juga disebut dengan leading one. Pada baris ketiga, entry pertama yang bukan 0, ini 0, 0, 1. Jadi entry pertama yang bukan 0 adalah 1. Ini disebut juga dengan leading one. Sehingga matriks A dan matriks B itu memenuhi syarat yang kedua. Kita lanjut di matriks C dan matriks D. Matriks C, pada baris pertama, entry pertamanya adalah 1. Ini adalah leading one. Sementara untuk baris kedua, entry pertama yang bukan 0, jadi 0, 0, 1. Sehingga entry pertama yang bukan 0 itu adalah 1. Ini juga leading one-nya. Sehingga matriks C memenuhi syarat yang kedua. Kita ke matriks D. Matriks D, baris pertamanya, entry pertamanya adalah 1. Jadi ini leading one-nya. Untuk baris kedua, entry pertama yang bukan 0, 0, 0, 1 adalah 1. Jadi terdapat juga leading one pada baris yang kedua. Sehingga matriks A, B, C, dan D memenuhi, keempat-empatnya memenuhi syarat yang kedua. Kita lanjut di syarat yang ketiga. Untuk setiap baris bukan 0, entry 1 berada di sebelah kanan leading one pada baris sebelumnya. Jadi leading one pada baris berikutnya itu harus berada di sebelah kanan dari leading one baris sebelumnya. Kita perhatikan matriks A. Matriks A untuk baris kedua, leading one-nya berada di sebelah kanan dari leading one baris pertama. Sehingga terpenuhi syarat yang ketiga. Untuk matriks B, baris kedua, leading one-nya berada di sebelah kanan leading one baris pertama, dan leading one pada baris ketiga berada di sebelah kanan dari leading one baris kedua, sehingga juga memenuhi syarat yang ketiga. Matriks C, leading one pada baris yang kedua berada di sebelah kanan dari leading one baris yang pertama, sehingga juga memenuhi syarat. Matriks D, leading one baris yang kedua berada di sebelah kanan leading one baris yang pertama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa contoh yang ada, matriks A, B, C maupun D memenuhi syarat sehingga disebut dengan bentuk eselon baris. Kita lanjut yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bentuk eselon baris tereduksi. Matriks A dikatakan bentuk eselon baris tereduksi jika memenuhi 4 syarat. Kalau tadi eselon baris hanya 3 syarat dan sama persis. 3 syarat pertama pada eselon baris tereduksi ini sama dengan eselon baris, hanya ditambah syarat yang keempat. Jadi syarat yang pertama, semua baris yang seluruh entry-nya adalah 0 berada di bagian bawah matriks. Kita perhatikan ada contoh yang saya berikan, matriks A, B, dan C. Matriks A dan C terdapat satu baris yang seluruh entry-nya adalah 0 ditempatkan di bagian bawah, yaitu di baris yang ketiga. Syarat yang kedua, untuk setiap baris dengan semua entry tidak 0, entry bukan 0 pertama adalah 1 atau leading one. Sama tadi. Jadi pada matriks A terdapat leading one pada entry pertama, sementara pada baris yang kedua, matriks A, itu leading one-nya terdapat setelah angka 0. Jadi, angka yang bukan 0 pertama adalah 1. Begitu pula matriks B, leading one-nya ada pada entry pertama. Pada baris yang kedua, leading one-nya ada pada setelah angka 0. Jadi, angka entry yang pertama entry yang pertama yang bukan 0 adalah 1.
Pada baris yang ketiga 001. Entry yang pertama setelah 0 di sini adalah 1, sehingga leading one ada pada baris ketiga setelah 00. Kita lanjut di matriks C. Matriks C pada baris yang pertama terdapat leading one 1. Pada baris yang kedua entry yang bukan 0 pertama adalah 1, jadi 001. Ini adalah leading one-nya. Lanjut ke syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, untuk setiap baris yang bukan 0, entry 1 berada di sebelah kanan leading one. Jadi pada baris kedua matriks A kita perhatikan leading one-nya berada di sebelah kanan leading one baris yang pertama. Untuk matriks B kita perhatikan pada baris yang kedua leading one-nya berada di sebelah kanan leading one baris pertama, dan pada baris yang ketiga leading one-nya berada di sebelah kanan leading one baris yang kedua. Begitu pula matriks C. Matriks C leading one pada baris yang kedua berada di sebelah kanan dari leading one baris yang pertama, sehingga matriks A, B, dan C itu memenuhi syarat 1, 2, dan 3. Sekarang kita cek syarat yang terakhir. Ini syarat khusus yang ada pada eselon baris tereduksi, yang tidak ada pada eselon baris, yaitu untuk setiap kolom yang memuat leading one, maka semua entry lain dalam kolom tersebut adalah 0. Jadi yang kita perhatikan adalah kolomnya yang ada leading one-nya. Kita perhatikan pada matriks A, pada kolom yang pertama terdapat leading one, sehingga seluruh entry yang ada di bawah leading one itu semuanya 0. Oke, terpenuhi. Kita perhatikan kolom yang kedua, terdapat leading one, maka seluruh entry yang berada di atas maupun di bawah leading one juga 0. Saya terpenuhi. Untuk kolom yang ketiga, karena tidak memiliki leading one, maka tidak perlu kita cek. Kita lanjut ke matriks B. Matriks B untuk kolom yang pertama terdapat leading one, sehingga seluruh entry yang ada di bawah leading one semuanya 0, terpenuhi. Pada kolom kedua terdapat leading one, sehingga entry yang ada di atas maupun di bawah leading one juga 0, terpenuhi. Pada kolom yang ketiga terdapat leading one, sehingga entry yang ada terdapat di atas leading one semuanya 0, jadi terpenuhi. Untuk matriks C, nah ini kolom pertama terdapat leading one, sehingga entry yang lainnya baik yang terdapat di bawah leading one semuanya adalah 0. Pada kolom yang kedua, karena tidak ada leading one, ya tidak perlu kita cek. Pada kolom yang ketiga terdapat leading one, maka entry yang berada di atas maupun di bawah leading one semuanya 0. Pada kolom yang keempat tidak terdapat leading one, sehingga dapat kita simpulkan matriks A, B, dan C adalah bentuk eselon baris tereduksi. Kita lanjut pada minor dan kofaktor. Misalkan N lebih dari atau sama dengan 2 dan A merupakan matriks dengan entry A, I, J dan ordo N kali N, maka matriks dengan ordo N kurang 1 kali N kurang 1 submatriks dari matriks A diperoleh dengan menghapus baris KI dan kolom KJ dari matriks A yang dilambangkan dengan minor IJ, MIJ. Minor dari entry AIJ sama dengan determinan dari minor IJ. Untuk lebih jelasnya, perhatikan matriks A 3 kali 3. Jika hendak kita mencari minor 11, minor 11 merupakan determinan matriks A dengan menghapus baris ke-1 dan kolom ke-1. Sehingga minor 11 sama dengan determinan dari matriks dengan entry A22, A23, A32, A33 sama dengan A22 kali A33 kurang A23 kali A32. Berikutnya, minor 12 merupakan determinan matriks A dengan menghapus baris ke-1 dan kolom ke-2. Jadi, minor 12 sama dengan determinan dari matriks dengan entry A21, A23, A31, A33
sama dengan A21 kali A33 kurang A23 kali A31. Berikutnya minor 13 merupakan determinan dari matriks A dengan menghapus baris ke-1 dan kolom ke-3 dari matriks A. Sehingga minor 13 sama dengan determinan dari matriks yang terdiri dari entry A21, A22, A31, dan A32. Sama dengan A21 kali A32 kurang A22 kali A31. Begitu pula untuk minor selanjutnya, minor 21, minor 22, minor 23, minor 31, dan minor 32 serta minor 33. Jadi untuk menentukan minor IJ itu merupakan determinan matriks A dengan menghapus baris ke I, kolom ke J. Hingga terakhir minor 33 merupakan determinan matriks A dengan menghapus baris ke-3, kolom ke-3. Maka minor 33 sama dengan determinan dari matriks baru yang terbentuk dengan entry A11, A12, A21, dan A22. Sama dengan A11 kali A22 kurang A12 kali A21. Seperti itulah cara kita menentukan minor. Kita lanjut kofaktor. Kofaktor dari entry AIJ, kofaktor IJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikalikan dengan minor IJ. Untuk lebih jelasnya, jika terdapat matriks 3 kali 3, maka kofaktor 11 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 1 kali minor 11. Min 1 pangkat 2 sama dengan 1 kali minor 11 sama dengan minor 11. Jadi kofaktor 11 sama dengan minor 11. Selanjutnya kofaktor 12 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 2 yaitu 3. Min 1 pangkat 3 kali minor 12. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 kali minor 12 sama dengan min minor 12. Kofaktor 13 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 3 yaitu 4. Min 1 pangkat 4 kali minor 13. Karena min 1 pangkat 4 sama dengan 1, maka 1 kali minor 13 sama dengan minor 13. Jadi kofaktor 13 sama dengan minor 13. Begitu pula selanjutnya. Kita dapat perhatikan bahwa apabila I tambah J menghasilkan bilangan ganjil, maka CIJ sama dengan negatif MIJ seperti pada kofaktor 12. Karena 1 tambah 2 sama dengan 3 dan 3 merupakan bilangan ganjil, maka kofaktor 12 sama dengan negatif minor 12. Juga terdapat pada kofaktor 21, karena 2 tambah 1 sama dengan 3 dan 3 merupakan bilangan ganjil, maka kofaktor 21 sama dengan negatif minor 21. Begitu pula kofaktor 23, karena 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 5 merupakan bilangan ganjil, maka kofaktor 23 sama dengan negatif minor 23. Dan terakhir, kofaktor 32. Kofaktor 32 karena 3 tambah 2 sama dengan 5 dan 5 merupakan bilangan ganjil, maka kofaktor 32 sama dengan negatif minor 32. Dan apabila I tambah J menghasilkan bilangan genap, maka kofaktor IJ sama dengan minor IJ seperti kofaktor 11. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2 dan 2 merupakan bilangan genap, maka kofaktor 11 sama dengan minor 11. Begitu pula kofaktor 13, kofaktor 22, kofaktor 31, dan kofaktor 33. Karena 3 tambah 3 sama dengan 6, dan 6 merupakan bilangan genap, maka kofaktor 33 sama dengan minor 33. Karena itu, maka kofaktor dari AIJ sama dengan matriks kofaktor IJ
dengan entry pada baris pertama minor 11, negatif minor 12, minor 13, negatif minor 21, minor 22, negatif minor 23, minor 31, negatif minor 32, dan minor 33. Untuk lebih jelasnya tentang minor dan kofaktor dapat kita perhatikan contoh berikut. Tentukan kofaktor dari matriks A yang berordo 3x3 dengan entry baris pertamanya min 4, 6, 3, baris kedua 7, min 2, 8, dan baris ketiga 1, 0, min 5. Penyelesaian, pertama-tama kita sebelum mencari kofaktor, pertama-tama kita mencari minor dulu. Jadi pertama kita mencari minor 11. Minor 11 adalah determinan dari matriks A yang kita hapus baris pertama kolom pertama. Maka minor 11 sama dengan determinan dari matriks dengan entry min 2, 8, 0, min 5. Min 2 kali min 5 sama dengan 10, kurang 8 kali 0 sama dengan 0, 10 kurang 0 sama dengan 10. Jadi minor 11 sama dengan 10. Minor 12 adalah determinan dari matriks yang kita hapus baris pertama, kolom kedua. Maka minor 12 sama dengan determinan dari matriks dengan entry 7, 8, 1, min 5. 7 kali min 5 sama dengan min 35, kurang 8 kali 1 sama dengan 8, min 35 kurang 8 sama dengan min 43. Jadi minor 12 sama dengan min 43. Selanjutnya minor 13 dapat kita peroleh dengan mencari determinan dari matriks setelah kita menghapus baris pertama kolom ketiga. Jadi minor 13 sama dengan determinan dari matriks dengan entry 7, min 2, 1, 0. 7 kali 0 sama dengan 0, min 2 kali 1 sama dengan min 2, jadi 0 kurang min 2 sama dengan 2. Minor 13 sama dengan 2. Minor 21 adalah determinan setelah kita hapus baris kedua kolom pertama dari matriks A. Maka minor 21 sama dengan minor dari matriks dengan entry. Saya ulangi, minor 21 sama dengan determinan dari matriks dengan entry 6, 3, 0, min 5. Sama dengan 6 kali min 5 sama dengan min 30, kurang 3 kali 0 sama dengan 0. Min 30 kurang 0 sama dengan min 30. Minor 21 sama dengan min 30. Selanjutnya kita mencari minor 22. Minor 22 adalah determinan dari matriks setelah kita menghapus baris kedua kolom kedua dari matriks A. Maka minor 22 sama dengan determinan dari matriks dengan entry min 4, 3, 1, min 5. Sama dengan min 4 kali min 5 sama dengan 20, kurang 3 kali 1 sama dengan 3, 20 kurang 3 sama dengan 17. Jadi minor 22 sama dengan 17. Selanjutnya minor 23. Minor 23 sama dengan determinan matriks setelah kita menghapus baris kedua kolom ketiga dari matriks A. Maka minor 23 sama dengan determinan dari matriks dengan entry min 4, 6, 1, 0. Min 4 kali 0, 0, kurang 6 kali 1, 6, 0 kurang 6 sama dengan min 6. Minor 23 sama dengan min 6. Selanjutnya minor 31 sama dengan determinan dari matriks yang kita hapus baris ketiga kolom pertama pada matriks A. Maka minor 31 sama dengan determinan dari matriks dengan entry 6, 3, min 2, 8. 6 kali 8 sama dengan 48, kurang 3 kali min 2 sama dengan min 6, 48 kurang min 6 sama dengan 54. Minor 31 sama dengan 54. Selanjutnya minor 32 sama dengan determinan dari matriks yang kita hapus baris ketiga kolom kedua. Minor 32 sama dengan determinan dari matriks dengan entry min 4, 3, 7, 8. Min 4 kali 8 sama dengan min 32. 3 kali 7 sama dengan 21.
Min 32 kurang 21 sama dengan min 53. Terakhir, minor 33. Minor 33 dapat kita peroleh dengan menghapus baris ketiga kolom ketiga pada matriks A, maka minor 33 sama dengan determinan dari matriks dengan entry min 4, 6, 7, min 2. Min 4 kali min 2, 8, kurang 6 kali 7, 42, 8 kurang 42 sama dengan min 34. Setelah kita mendapatkan nilai minor 11 yaitu 10, minor 12 yaitu min 43, minor 13 yaitu 2, minor 21 yaitu min 30, minor 22 yaitu 17, minor 23 yaitu min 6, minor 31 yaitu 54, minor 32 yaitu min 53, dan minor 33 yaitu min 34, maka langkah selanjutnya kita mencari kofaktor. Kofaktor dari matriks A sama dengan matriks dengan entry baris pertama minor 11, min minor 12, minor 13, min minor 21, minor 22, min minor 23, dan pada baris ketiga minor 31, min minor 32, dan minor 33. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai minor yang tadi sudah kita temukan, maka kofaktor sama dengan matriks dengan entry baris pertama minor 11 sama dengan 10, min minor 12 sama dengan min 43, minor 13 yaitu 2, pada baris kedua min minor 21 sama dengan min 30, minor 22 sama dengan 17, min minor 23 sama dengan min 6, minor 31 yaitu 54 pada baris ketiga, min minor 32 sama dengan min 53, dan minor 33 yaitu min 34, sehingga dapat kita peroleh kofaktor dari matriks A tersebut adalah matriks dengan entry baris pertama 10, 43, 2, baris kedua 30, 17, 6, dan baris ketiga 54, 53, dan min 34. Selanjutnya, di antara manfaat minor dan kofaktor adalah dapat kita gunakan untuk mencari determinan. Jika kofaktor IJ adalah kofaktor matriks A, maka determinan A dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, kita dapat mengembangkan sepanjang baris KI, atau kita dapat mengembangkan sepanjang kolom KJ. Jika kita hendak mengembangkan sepanjang baris KI, maka determinan A sama dengan sigma AIJ kali kofaktor IJ dari J sama dengan 1 hingga J sama dengan N, sama dengan AI1 kali kofaktor I1 tambah AI2 kali kofaktor I2 tambah dan seterusnya tambah AIN kali kofaktor IN, di mana N adalah banyak kolom pada matriks A. Jadi kita dapat kembangkan sesuai dengan sepanjang baris KI. Kita dapat memilih baris pertama, baris kedua, maupun baris selanjutnya dari matriks tersebut. Jika kita hendak mengembangkan sepanjang kolom KJ, maka determinan A sama dengan sigma AIJ kali kofaktor IJ, di mana I sama dengan 1 hingga I sama dengan N, sama dengan A1J kali kofaktor 1J, tambah A2J kali kofaktor 2J, tambah dan seterusnya tambah ANJ kali kofaktor NJ, di mana N merupakan banyak baris dari matriks A. Jadi kita dapat kembangkan sepanjang kolom J. Kita dapat, jika hendak kita memilih kolom pertama J sama dengan 1, maka determinan A sama dengan A1 1 kofaktor 11 tambah A21 kofaktor 21 tambah dan seterusnya hingga AN1 kofaktor N1. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh berikut. Tentukan determinan matriks A yang berordo 3 kali 3
dengan entry pada baris pertama min 463, baris kedua 7 min 28, dan baris ketiga 10 min 5. Penyelesaian determinan A di sini hendak saya mengembangkan sepanjang baris KI, yaitu baris pertama. Jadi determinan A sama dengan sigma AIJ dikalikan dengan kofaktor IJ dari J sama dengan 1 hingga N. Karena jumlah kolomnya adalah sebanyak 3, maka N sama dengan 3. Dan karena saya hendak mengembangkan sepanjang baris ke-1, maka I-nya sama dengan 1. Jadi determinan A sama dengan A11 kali kofaktor 11 tambah A12 kali kofaktor 12 tambah A13 kali kofaktor 13 sama dengan pada definisi kofaktor yang sudah kita pelajari tadi, kita ketahui bahwa kofaktor 11 sama dengan minor 11, kofaktor 12 sama dengan negatif minor 12, dan kofaktor 13 sama dengan minor 13. Jadi dapat kita tulis A11 kali minor 11 tambah A12 kali negatif minor 12 tambah A13 kali minor 13. Sama dengan kita substitusikan nilainya A11 yaitu min 4, minor 11 adalah determinan dari matriks yang kita hapus baris pertama kolom pertama, yaitu matriks A. Sehingga minor 11 sama dengan determinan dari matriks dengan entry min 28, 0, min 5. Min 2 kali min 5 sama dengan 10, kurang 8 kali 0 sama dengan 0. 10 kurang 0 sama dengan 10. A12 sama dengan A12 karena dikalikan dengan min, maka A12 sama dengan min 6. Min 6 dikalikan dengan minor 12. Minor 12 adalah determinan dari matriks A yang kita hapus baris pertama kolom kedua. Jadi minor 12 sama dengan determinan matriks dengan entry 7, 8, 1, min 5. 7 kali min 5 sama dengan min 35, kurang 8 kali 1 sama dengan 8, min 35 kurang 8 sama dengan min 43. Ditambah dengan A13 yaitu 3 dikalikan dengan minor 13. Minor 13 adalah determinan dari matriks yang terbentuk dari matriks A yang kita hapus baris pertama kolom ketiga. Jadi minor 13 adalah determinan dari matriks dengan entry 7 min 2, 1, 0. 7 kali 0 sama dengan 0, kurang 1 kali min 2 sama dengan min 2. 0 kurang min 2 sama dengan 2. Sehingga determinan A sama dengan min 4 kali 10 kurang 6 kali min 43 tambah 3 kali 2. Min 4 kali 10 sama dengan min 40. Min 6 kali min 43 sama dengan plus 258. Dan 3 kali 2 sama dengan plus 6. Sehingga determinan A sama dengan min 40 tambah 258 tambah 6 yang sama dengan 224. Jadi determinan dari matriks A adalah 224. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Adapun sumber yang saya angkat untuk membuat video ini adalah dari yang pertama buku Anton 2010 Elementary Linear Algebra, yang kedua dari Haji Yanti 2012 Aljabar Linear, dan yang terakhir dari Strength 2016 Introduction to Linear Algebra. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.